warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banuwati Utari dengan NIM 18011501 dengan Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya mengambil tema UAS yaitu tentang cyber religius. Di sini saya merangkum dari beberapa materi cyber religius. Apa sih cyber religius itu? Cyber religius adalah konsep pengendalian perilaku pengguna teknologi informasi dengan menggunakan kendali religius. Dan pengendalian perbuatan, yakni pengendalian yang mengarahkan pada perbuatan baik sesuai tuntunan kitab suci dari suatu agama yang dianut. Sedangkan kebebasan aktivitas teknologi informasi perlu didukung oleh sebuah kesadaran perilaku sendiri yang bermoral dari pemakainya sehingga tidak merugikan orang lain tentunya ya. Di sini ada 6 konsep dari cyber religius. Yang pertama, setiap tindakan yang kita lakukan diawasi oleh Tuhan. Perbuatan jahat akan mengakibatkan malapetaka. Yang ketiga, dosa dan hukuman kita akibat dari perbuatan jahat kita sendiri. Jadi imbal balik semuanya. Yang keempat, suatu kejahatan akan dibalas Tuhan di kemudian hari, seperti karma, itu juga termasuk ini. Yang kelima, hindari kejahatan yang hasilnya tidak akan memberi dampak ketentraman bagi kita. Jadi kayak nggak tenang hidupnya. Yang keenam, religius akan meningkatkan penghargaan martabat setiap manusia. Jadi derajatnya akan berkurang jika kita tidak menghargai seperti itu. Kemudian perkembangan teknologi informasi sebagai dasar munculnya cyber religius. Di sini pengguna bebas memanfaatkan semua fasilitas teknologi informasi. Penyalahgunaan kebebasan, masalah kemanusiaan dan moral, terus generasi penerus yang bimbang antara pilihan yang baik ataupun yang buruk. Dampak teknologi bermacam-macam, ada positif maupun negatifnya juga. Saya kasih contoh untuk positifnya. Di sini ada meningkatnya efisien setiap kegiatan baik biaya, waktu dan tenaga. Manusia terhindar dari ketergantungan informasi. Contohnya, perbuatan kehidupan semakin cepat, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan cepat, membantu manusia untuk kesejahteraan hidup. Nah, sedangkan yang negatif, menurunnya rasa sosial antar manusia. Meningkatnya rentang pemahaman teknologi yang dapat menimbulkan munculnya kejahatan. Berkurangnya proses manusiawi serta meningkatnya individualisme. Manusia cenderung konsumtif. Nilai komersial lebih tinggi dibanding nilai kemanusiaan. Miris banget ya. Oke, lanjut. Di sininya cyber religius bagi masyarakat modern. Ya, jadi seperti saat ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19, di sini banyaknya menurunnya cybercrime dan berbagai varian dan kawan-kawan lainnya. Kemudian meminimalkan dampak negatif pemakaian teknologi informasi. Yang ketiga, menghindarkan individu dari penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan dan tentunya akan merugikan orang lain. Yang keempat, menumbuhkan moral religius pada setiap individu. Dan yang terakhir, menjaga martabat kemanusiaannya. Next, di sini ada implementasi cyber religius di masa depan. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini, jadi kita untuk berpikir lebih ke depannya seperti apa ya. Di sini media edukasi offline, buku dan online dengan aplikasi di internet. Jadi banyak yang marak dengan seperti itu semua. Sosialisasi dan pelatihan cyber religius ke masyarakat luas supaya menyebar agar seluruh masyarakat bisa mengenal tentang pentingnya teknologi informasi. Yang ketiga, membangun aplikasi cyber religius untuk PC dan peralatan
pada handphone, jadi udah canggih banget. Yang keempat, menanamkan konsep cyber religius ke setiap elemen peralatan teknologi informasi. Dan yang terakhir, regulasi dari pemerintah dengan melakukan filter setiap akses yang dilakukan user. Jadi nanti nggak semuanya bisa terakses. Jadi dengan adanya filter penyaringan, jadi untuk yang konten-konten yang nggak berguna atau yang nggak masuk bisa disaring oleh usernya sendiri. Lanjut, nggak terasa sudah selesai ya. Oke, mungkin itu ringkasan tentang cyber religius yang saya sampaikan, yang saya rangkum dalam presentasi dengan UAS hari ini. Saya rasa cukup. Semoga kalian bisa lebih baik lagi, jaga jarak, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dainuri beserta teman-teman semua. Tetap semangat untuk melakukan daring. Saya Indah Retno Laili, mahasiswi dari AMIK JTC Semarang, jurusan Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai cyber ethics. Asal kata cyber ethics. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika dari bahasa Yunani, ethos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat. Dan komputer dari bahasa Inggris, to compute, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Internet adalah salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berada di tempat yang berbeda. Etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyber ethic. Cyber ethic adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethic yang ada. Perkembangan internet. Internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti contoh, informasi pada internet bisa diakses dalam 24 jam sehari, biaya murah dan bahan gratis, kemudian adanya kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi, kemudahan membangun relasi pada pelanggan, materi dapat diupdate dengan mudah, serta pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. Karakteristik dunia maya yang saya temukan dari Dyson pada tahun 1994 sebagai berikut. Beroperasi secara virtual ataupun maya, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Orang-orang yang hidup di dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya, dan informasi di dalamnya bersifat umum. Pentingnya etika di dunia maya. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah: yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Kemudian, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang tidak seharusnya dilakukan. Dan yang terakhir, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Ada dua golongan netiquette. Yang pertama, netiquette pada one-to-one communication, yaitu kondisi di mana komunikasi yang terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog, seperti contohnya email dan chatting. Dan yang kedua, netiquette pada one-to-many communication, yaitu satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus,
seperti contoh mailing list, net news, dan lain-lain. Pelanggaran etika di dunia maya. Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Dalam cyber ethics, ada 3 aspek yang harus dipikirkan dalam masalah menggunakan suatu teknologi. Seperti privacy, membicarakan tentang hak-hak privasi yang dimiliki oleh pengguna saat menggunakan internet. Kemudian, properti, membicarakan tentang hak-hak pengguna dalam berkarya dan hak intelektual. Pertanyaan-pertanyaan yang sering didiskusikan seperti apakah internet seharusnya menjadi tempat yang bebas untuk menyimpan dan melihat? Apakah internet harus diberikan batasan pada suatu karya? Dan ada pula aspek ACF, accessibility, censoring, dan filtering. Membicarakan tentang hak akses, hak untuk memfilter, dan hak untuk mensensor suatu konten. Aspek ini juga mempertimbangkan aspek properti. Sebagai contoh, hak untuk mensensor suatu konten, hak tersebut secara tidak langsung berarti mengubah suatu hasil karya intelektual seseorang. Hukum etika komputer. 1. Jangan menggunakan komputer untuk menyakiti orang lain. 2. Jangan menggunakan pekerjaan komputer orang lain. 3. Jangan mengintip file komputer orang lain. 4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan saksi palsu. 6. Jangan menggunakan software sebelum Anda membayar copyright-nya. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi atau kompensasi yang wajar. 8. Jangan membajak hasil kerja intelek orang lain. Yang ke-9, pikirkan konsekuensi sosial dari program atau sistem yang sedang Anda buat atau rancang. 10. Gunakan komputer dengan pertimbangan penuh tanggung jawab dan rasa hormat kepada sesama manusia. Ada 5 dimensi moral dari era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak milik dan kewajiban. 3. Akuntabilitas dan pengendalian. 4. Kualitas sistem dan kualitas hidup. Rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis adalah: formulasikan kode perilaku, tetapkan aturan prosedur, jelaskan sanksi, kenali perilaku etis, fokuskan perhatian pada etika, promosikan undang-undang pada kejahatan komputer, simpan suatu catatan formal, dorong penggunaan program-program rehabilitasi, dorong partisipasi dalam kumpulan informasi, dan berikan contoh. Menempatkan etika komputer dalam perspektif. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan, menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka, menghindari segala tindakan yang mungkin menciptakan situasi yang berbahaya, tidak menggunakan alkohol atau obat terlarang saat bekerja, memelihara hubungan yang sopan dan profesional, berpegang pada peraturan kerja, melindungi kerahasiaan, dan melakukan praktek bisnis yang sehat. Komponen kunci dari pengambilan keputusan yang etis terdiri dari komponen deontologis. Teori deontologis mengasumsikan bahwa ada satu set peraturan atau panduan untuk mengarahkan perilaku etis. Aturan-aturan ini dapat didasarkan pada keyakinan agama, intuisi, atau faktor lain. Kemudian ada komponen teleologis, yaitu mengukur derajat kebenaran atau kesalahan berdasarkan konsekuensinya. Konsekuensi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang apa yang terbaik bagi individu yang melakukan tindakan atau apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari pembahasan ini disimpulkan bahwa selain menggunakan internet yang bebas bereksplorasi dan menyampaikan pendapat secara bebas, beretika dalam internet juga sangat penting dalam berinteraksi sosial sesama pengguna dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Semua pengguna internet mengikuti aturan dan tata perilaku yang baik dalam berinteraksi agar tidak menyalahi aturan berupa sanksi sosial dan tidak menjebak diri sendiri. Karena bernetiket baik saja sudah mencerminkan perilaku diri sendiri dan tentu saja menjadi acuan publik untuk mengetahui siapa jati diri kita. Saya,
Indah Rotman Laili, saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Hakiki, mahasiswi AMIK JTC Semarang, NIM 18011514, jurusan Manajemen Informatika kelompok non-reguler. Saya akan mempresentasikan materi tentang HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Pertama, video ini saya persembahkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, dosen Bapak Danuri Eskom Mkom. Baik, langsung pada materi. Apa itu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI? HAKI adalah hak eksklusif yang terlahir dari olah pikir atau kemampuan intelektual seseorang untuk menghasilkan suatu karya atau produk dengan wujud atau karakteristik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HAKI adalah salah satu hak asasi yang dilindungi oleh negara dan peraturan perundang-undangan. Negara menyelenggarakan segala urusan mengenai hak kekayaan intelektual ini pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, HAKI terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hasil karya cipta dari ekspresi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan mulai dari buku, musik, hingga program komputer yang telah berperan sangat besar dalam membentuk dan memperkaya peradaban manusia dari zaman ke zaman. Yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property right, hak atas kepemilikan aset industri. Hak kekayaan industri berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai pelindungan hak kekayaan industri pada tahun 1883 yang telah direvisi dan diamandemenkan pada tanggal 2 Oktober 1979. Ada 8 jenis hak kekayaan industri. Yang pertama adalah paten. Adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan yang berhasil menciptakan suatu temuan agar hasil invensinya atau temuannya tidak dijiplak, dicuri atau diklaim pihak lain. Contoh dari paten adalah Microsoft dan Apple adalah dua nama raksasa yang selalu bersaing untuk menjadi yang terdepan di bidang teknologi. Meskipun demikian, untuk hal tertentu mereka bekerja sama dan saling menguntungkan. Adalah Microsoft yang berhasil menemukan pengiriman pesan lebih dari 160 karakter tanpa terpotong. Agar layanan serupa juga dinikmati oleh pengguna perangkat Apple, akhirnya Apple menggunakan teknologi ini dan Apple pun membayar royalti ke Microsoft untuk menggunakan teknologi hasil temuan Microsoft tersebut. Yang kedua adalah hak desain industri. Agar bisa bersaing di pasar, suatu produk teknologi tidak hanya mengandalkan kecanggihan atau fitur yang dimilikinya. Desain dari produk juga nyatanya memiliki pengaruh laris tidaknya produk tersebut. Contoh desain industri adalah desain mobil, termasuk desain aksesorisnya juga. Jadi meskipun katakanlah modelnya mirip, tapi dijamin tidak akan sama persis antara satu pabrikan dengan pabrikan yang lain. Seperti Honda Fit dan Toyota Sienta. Honda Fit adalah pelopor mobil dengan bentuk desain boxy seperti itu. Kemudian datang Toyota dengan Sientanya, di mana modelnya mirip, tapi hanya sekedar mirip dan tidak sama persis. Selanjutnya adalah merek atau trademark. Adalah logo, simbol, kata, frasa, atau gabungan dari itu semua yang membedakan produk sebuah perusahaan dengan lainnya. Contoh paling mudah adalah logo dan slogan dari produsen sepatu dan perlengkapan olahraga Nike. Jika Anda memakai logo atau slogan Nike Just Do It untuk keperluan komersial, maka Anda bisa dituntut. Selanjutnya, indikasi geografis adalah hak yang diberikan untuk suatu produk berdasarkan daerah asal yang meliputi faktor alam, manusia, dan gabungan dari dua faktor tersebut. Sebagai contoh ada kopi Gayo
yang memiliki hak indikasi geografis. Pencipta kopi pasti tahu kalau kopi Gayo adalah salah satu yang terbaik di dunia. Selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Adalah hak desain yang diberikan kepada pembuat atau perancang suatu kreasi dalam bentuk 3 dimensi yang terdiri dari beberapa komponen, dengan minimal satu komponen merupakan satu komponen aktif. Layout sirkuit biasanya diaplikasikan pada teknologi informatika, komputer, dan peralatan sistem informasi dan sejenisnya. Selanjutnya adalah rahasia dagang, adalah informasi suatu bisnis, usaha, atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan selalu diusahakan kerahasiaannya. Contoh kasus rahasia dagang adalah resep minuman paling terkenal, yaitu Coca-Cola. Di mana di Amerika sana, ada 3 orang yang di meja hijaukan karena menjual resep Coca-Cola kepada pesaingnya, yaitu Pepsi. Selanjutnya adalah hak perlindungan varietas tanaman. Hak ini diberikan kepada petani pemulihan tanaman atas usahanya mengotak-ngatik atau memodifikasi susunan genetika sehingga tercipta varietas tanaman baru. Contohnya tanaman varietas asli Indonesia seperti brotowali, pule, lempuyang, dan kayu manis yang diserobot hak varietasnya oleh perusahaan kosmetik asal Jepang Shiseido. Mereka mematenkan varietas ini untuk menggunakannya sebagai kosmetik anti penuaan dini. Tapi akhirnya proses paten mereka bisa digagalkan oleh gugatan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kekayaan tanaman Indonesia. Yang terakhir adalah lisensi waralaba. Dalam pandangan Haki, lisensi waralaba adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama 2 jenis hak kekayaan intelektual tertentu. Biasanya ya, merek, termasuk merek dagang, merek jasa, dan indikasi asal, dan juga rahasia dagang. Baik, selanjutnya adalah pelanggaran Haki dalam bidang teknologi, terutama dalam bidang IT. Yang pertama adalah membeli software program hasil bajakan. Yang kedua adalah melakukan instalasi software komputer ke dalam hard disk dengan program hasil bajakan. Yang ketiga adalah penggunaan satu lisensi software pada beberapa komputer atau penggunaan komputer client server lebih dari jumlah semestinya. Yang keempat, melakukan modifikasi program software tanpa izin. Yang kelima, peniruan tampilan dari web page suatu situs milik orang lain secara ilegal. Yang keenam, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain. Apa tujuan penerapan Haki? Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan atau kelompok dalam bentuk hasil karya. Yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran Haki orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar khususnya dalam hal komersialisasi. Dan hal ini mungkin timbul karena dengan adanya Haki akan memberikan motivasi kepada para pencipta industri dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Baik, apabila suatu saat Anda menciptakan suatu karya dan ingin mematenkan karya tersebut, Anda dapat mengunjungi situs website hki.co.id ini. Ini adalah sebuah situs web yang didesain dan ditujukan untuk menjadi portal sekaligus pusat informasi mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia seluas-luasnya dari berbagai profesi dan latar belakang sebagai pengguna dari sistem perlindungan Haki itu sendiri. Baik, sekian presentasi materi Haki dari saya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya saya dapat menyelesaikan video ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, Bapak Muhammad Danuri, Eskom Mkom. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama semester ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video presentasi yang saya berikan. Saya Sabila Hakiki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.